Penerapan teori belajar bagi anak usia dini. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Nama saya Nur Aisyah Putri. Saya adalah mahasiswa PG PAUD Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah teori belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Riana Bagaskorowati, SPD, MSI, PhD. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum ya apa itu teori belajar? Kalau belum, yuk kita bahas bersama-sama. Definisi teori, belajar, dan teori belajar. Menurut McCarthy, teori adalah susunan azas-azas mengenai kejadian tertentu dalam dunia nyata. Sedangkan belajar adalah proses upaya yang dilakukan secara sadar oleh individu untuk suatu perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak memiliki sikap menjadi bersikap benar, dari tidak terampil menjadi terampil melakukan sesuatu. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori belajar merupakan teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara pendidik dan peserta didik yang berupa rancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di dalam maupun di luar kelas. Teori belajar sendiri terdiri dari 4 teori. Yang pertama itu teori belajar behavioristik. Berikut adalah tokoh-tokoh yang menganut teori behavioristik. Yang pertama ada Ivan P. Pavlov yang dikenal dengan teorinya yakni teori response conditioning atau teori klasik atau classical conditioning. Yang kedua ada Edward L. Thorndike yang dikenal dengan teorinya yaitu teori connectionism. Yang ketiga ada Clark L. Hall. Beliau berpendapat bahwasanya kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis merupakan hal yang penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia. Yang keempat ada Edwin Guthrie. Beliau mencetuskan 3 metode pengubahan tingkah laku, yakni metode respon bertentangan, lalu metode membosankan, dan metode mengubah lingkungan. Yang kelima ada B.F. Skinner. Teorinya yang dikenal dengan teori operant conditioning yang terdiri dari penguatan, shaping, pendekatan suksesif, extinction, chaining of response, dan jadwal penguatan. Penerapan teori behavioristik bagi anak usia dini. Yang kedua, ada teori belajar kognitivistik. Berikut adalah tokoh-tokoh yang menganut teori kognitivistik. Yang pertama ada Jean Piaget. Terdapat 3 tahap belajar menurut beliau. Yang pertama ada asimilasi, yang kedua akomodasi, dan yang ketiga ekuilibrasi. Lalu yang kedua ada David P. Ausubel. Terdapat 2 jenis belajar menurut beliau, yakni belajar bermakna dan belajar menghafal. Lalu yang ketiga ada Robert M. Gagne. Beliau berpendapat bahwa proses pengelolaan informasi tersebut terdiri dari 5 proses, yakni reseptor, sensory register, short-term memory, long-term memory, dan respon generator.
Yang kelima, ada Jerome S. Bruner. Ia membagi kognitif menjadi 3. Yang pertama, enaktif. Yang kedua, ikonik. Dan yang ketiga, simbolik. Penerapan teori kognitivistik bagi anak usia dini. Teori belajar humanistik. Berikut adalah tokoh-tokoh yang menganut teori humanistik. Yang pertama ada David A. Cope. Beliau berpendapat bahwasanya terdapat 4 tahapan belajar, yakni tahapan pengalaman konkret, tahapan pengalaman aktif dan reflektif, tahap konseptualisasi, dan tahap eksperimentasi. Yang kedua ada dari Honey dan Mumford. Mereka berpendapat bahwasanya terdapat 4 golongan orang yang belajar, yaitu aktivis, reflektor, teoritis, dan pragmatis. Lalu yang ketiga ada dari Bloom dan Kurzweil. Mereka berpendapat bahwasanya terdapat 3 tujuan belajar, yakni kognitif, psikomotorik, dan afektif. Lalu yang keempat ada dari Habermas. Beliau berpendapat bahwasanya terdapat 3 tipe belajar, yakni belajar teknis, belajar praktis, dan belajar emansipatoris. Penerapan teori humanistik bagi anak usia dini. Teori belajar konstruktivistik. Berikut adalah tokoh-tokoh yang menganut teori konstruktivistik. Yang pertama ada Jean Piaget. Beliau berpendapat bahwasanya pemahaman yang dibentuk oleh seseorang merupakan sesuatu yang berhubungan dengan logika dan konstruksi pengetahuan universal yang tidak dapat dipelajari secara langsung dari lingkungan, melainkan pengetahuan tersebut berasal dari refleksi dan koordinasi kemampuan kognitif dan berpikir, serta bukan berasal dari pemetaan realitas lingkungan eksternalnya. Yang kedua ada Vygotsky. Terdapat 2 implikasi utama dari teori Vygotsky, yakni setting kelas berbentuk pembelajaran kooperatif antar kelompok dengan kemampuan anak yang berbeda dan menekankan perancahan atau scaffolding. Penerapan teori konstruktivistik bagi anak usia dini. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam membuat video ini. Terima kasih ya teman-teman yang sudah klik, menonton, dan menyimak video ini. Jangan lupa like, comment, and share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.